Cina adalah negara terdepan dalam budidaya katak dan konsumen daging katak terbesar di dunia. Cina mengonsumsi sekitar 1,5 ton daging katak setiap tahun, sementara secara global jumlah ini diperkirakan mencapai 2 juta ton per tahun, yang menunjukkan perkembangan pesat industri budidaya katak di Cina dan di seluruh dunia. Produksi dan konsumsi daging katak berkontribusi besar terhadap ekonomi dan budaya kuliner Cina. Mari kita jelajahi bagaimana peternakan di Tiongkok memelihara jutaan katak untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Sebagian besar dari semua katak yang diimpor ke Uni Eropa berasal dari negara-negara di Asia, seperti Indonesia, Vietnam, dan Cina yang memimpin. Indonesia mengekspor lebih dari 5.000 ton daging kodok setiap tahun, terutama ke Prancis, Belgia, dan Luxembourg. Prancis mengonsumsi sekitar 4.000 ton kaki kodok, tetapi hampir semua produk daging amfibi di wilayah Prancis berasal dari luar negeri, karena penangkapan kodok liar dilarang dan peternakan kodok komersial dikontrol ketat. Konsumsi kodok meningkat di banyak negara, dan peternakan kodok akan tumbuh di tahun-tahun mendatang, yang menguntungkan konsumen, produsen, dan lingkungan. Katak ini, meskipun jauh lebih kecil dari rekan-rekan barat mereka, digunakan orang Cina untuk memasak kaki katak, dan orang Filipina memasaknya untuk hidangan adobo. Kaki depan dan kaki belakang katak digoreng dalam minyak, sedangkan dalam metode adobo, di mana seluruh bagian katak digunakan, mereka dimasak dalam kecap dan cuka. Katak dapat tumbuh hingga 12 cm, umumnya ditemukan di pasar basah dan pasar makanan laut. Di pasar basah, kodok biasanya dijual per potong atau per kilogram. Katak berukuran sedang dijual sebagai hewan peliharaan di toko hewan peliharaan, dan varian yang lebih kecil dijual untuk makanan ikan arwana dan jenis ikan karnivora lainnya. Katak dibiakkan karena katak Cina adalah hidangan terkenal yang banyak dibudidayakan di Provinsi Sichuan di Cina, Malaysia, dan Thailand. Katak Cina yang dapat dimakan juga dikenal sebagai katak Asia, adalah spesies katak yang habitat alaminya di rawa-rawa air tawar, tanah basah, kolam dan lahan pertanian. Mereka berkembang biak di musim semi hingga awal musim panas. Perkawinan katak terjadi di tangki air bersih yang mensimulasikan lingkungan alami. Setelah kawin, katak betina bertelur dan katak jantan membuahinya. Telur katak biasanya diinkubasi di tangki air dangkal yang suhunya dijaga. Menjual telur katak juga merupakan cara bagi peternakan untuk meningkatkan pendapatan mereka, sambil menunggu kelompok katak matang untuk dipanen. Ketika telur menetas, kecebong muncul dan memulai tahap perkembangannya. Kecebong membutuhkan makanan khusus untuk tumbuh dengan cepat. Tahap ini berlangsung selama beberapa minggu. Setelah kecebong berubah menjadi katak muda lalu dipindahkan ke kolam yang lebih besar, untuk melanjutkan pemeliharaan dan perkembangannya menjadi katak dewasa. Katak dewasa merupakan tahap yang memerlukan perawatan khusus dan lingkungan hidup yang ideal. Katak dewasa memerlukan lingkungan hidup yang bersih dan air yang stabil. Air di kolam pembiakan harus dijaga tetap bersih dan mudah dipindahkan untuk memastikan bahwa katak tidak terinfeksi dan tumbuh dengan sehat. Katak dewasa sangat rakus dan dapat menunjukkan perilaku kanibalisme, terutama ketika makanan langka atau kondisi pemeliharaan tidak memadai. Katak dewasa diberi makan 2 hingga 3 kali sehari. Makanan mereka meliputi serangga, cacing dan makanan kaya protein lainnya. Peternak juga harus memastikan pasokan makanan yang cukup untuk mencegah rasa lapar pada katak, tetapi juga hindari pemberian makan berlebihan untuk mencegah limbah dan pencemaran air. Biasanya jumlah makanan harus sekitar 3 hingga 5% dari berat badan katak per hari. Melakukan pembersihan kolam pembiakan dan peralatan secara teratur untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur yang berbahaya. Berat katak dewasa dapat bervariasi tergantung pada spesies, jenis kelamin dan makanan, namun secara umum,
katak dewasa dapat memiliki berat antara 0,45 kg hingga 2,8 kg. Katak dipanen dengan menggunakan jaring untuk menangkapnya dari kolam atau tangki penangkaran. Katak besar dan sehat disortir ke dalam kantong terpisah dan harganya lebih tinggi daripada kodok lainnya. Setelah dipanen, kodok dicuci bersih untuk menghilangkan lumpur dan kotoran. Bagian yang tidak dapat digunakan seperti kulit dan organ dalam dibuang. Pengemasan daging kodok merupakan tahap penting dalam produksi daging kodok berkualitas tinggi. Dengan semakin berkembangnya pasar konsumsi kodok di Tiongkok dan dunia, industri peternakan kodok menjadi semakin berkontribusi terhadap ekonomi dan menyediakan sumber makanan bergizi untuk konsumen. Setiap kemasan daging kodok diberi label informasi produk lengkap, termasuk tanggal produksi, tanggal kedaluarsa, dan petunjuk penggunaan. Di Tiongkok, kodok adalah makanan lezat dan bergizi, diolah menjadi banyak hidangan yang menggoda. Variasi dan metode memasak serta rasa unik daging kodok menjadikannya hidangan favorit bagi banyak orang. Kodok goreng adalah hidangan favorit di Tiongkok. Hidangan daging kodok di Tiongkok tidak hanya lezat, tetapi juga beragam dan menarik minat bagi semua kelas sosial. Jadi apa pendapat Anda tentang peternakan kodok di Tiongkok ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.